Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istaqama bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, wa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus Masjid Darul Ma'arif, insyaallah, yang hari ini insyaallah telah mempersiapkan kajian subuh dengan baik. Semoga Allah merahmati para pengurus, ketua, segenap yayasan, dan juga yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, masyaallah, yang meluangkan waktu sejenak mendengarkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita di majelis ilmu ini akan membuat kita berkumpul kembali di surga Allah. Ya, Allah Azza wa Jalla berjanji ya melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW. Kita duduk sejenak mau mendengarkan firman Allah, mau mempelajari isinya, maka kita akan diberikan ketenangan batin yang gak akan diberikan oleh siapapun, kecuali mereka yang mau duduk sejenak di masjid mendengarkan firman Allah, mempelajari isinya. Dia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, rahmat. Ya, Allah Azza wa Jalla akan melindunginya melalui para malaikat, dan Allah akan menyebut namanya di hadapan para penduduk langit. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak berasa ya, kita sudah di penghujung Zulqa'dah. Ini adalah masih bulan haram. Banyak kesalahan di antara kaum muslimin ya tentang bulan suci. Apa itu bulan suci? Bulan yang memang Allah Azza wa Jalla sucikan. Ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Ya. Jadi kalau bapak saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dengar bulan suci, pasti yang ada di benak pikiran kita bulan suci itu Ramadan. Ternyata bulan Ramadan bukan bulan yang termasuk 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan haram. Bulan haram ada 4. Quran surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan ada 12 bulan. Dan di antara 12 ini ada 4 bulan haram. Apa itu 4 bulan haram? Bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa aja 4 bulan yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla? 3 berturut-turut, 1 mental jauh. 3 berturut-turut, 1 mental jauh. Yang pertama apa Pak? Siapa yang paham? Siapa yang tahu? Wah, ini pada ngantuk semua kan? Halo, assalamualaikum. Ada 3 bulan yang berturut-turut, 1 mental jauh. Yang pertama sekarang awalnya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi bulan Rajab. Ini kalau bapak, saya, ibu beramal nih di bulan hari ini nih, bulan-bulan ini sampai nanti 3 bulan, Allah akan lipat gandakan pahala kita. Allah Azza wa Jalla akan lipat gandakan juga siksa atau balasan dosa bagi orang yang bermaksiat di bulan ini. Makanya jangan main-main. Orang muslim mukmin kalau di bulan haram dia benar-benar hati-hati. Karena ini bulan yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak disebut di sini Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan bulan haram. Tapi kenapa bulan Ramadan jadi bulan yang spesial? Karena Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi keistimewaan Ramadan karena Allah
turunkan Al-Quran. Apapun yang bersinggungan dengan Quran pasti dia naik kelas. Siapapun yang bersinggungan dengan Quran pasti dia naik kelas dan akan ada di atas rata-rata yang lainnya. Contoh, Makkah kenapa jadi kota yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla padahal kotanya nggak terkenal, bukan pusat perekonomian. Dulu pusat perekonomian Persia Romawi, bukan pusat peradaban. Bangunannya cuma kotak, namanya Ka'bah Al-Musyarrafah. Kenapa jadi kota yang paling mulia dibandingkan kota-kota manapun? London, ya San Francisco, Singapura. Kenapa? Karena itu kota menjadi saksi Quran diturunkan. Yang mana kalau bapak saya sholat di sana Masjidil Haram sekali aja dihitungnya seperti sholat 100.000 kali. Jadi semua kita nih yang bersinggungan sama Quran deket nempel langsung upgrade. Madinatul Munawwarah. Tadinya namanya Yathrib, tempat perang 120 tahun Aus Khazraj. Quran turun di situ jadi kota yang paling mulia setelah Makkatul Mukarramah. Kemudian Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam yang turunnya Quran turun bulan Ramadan. Satu malam Quran turun. Namanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang lebih mulia dari 84 tahun, 1000 bulan. Kemudian nabinya, karena mukjizatnya Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Nabi siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bersinggungan dengan Quran upgrade di mata Allah Azza wa Jalla, termasuk bulan Ramadan. Tapi bukan bulan haram. Ya, kalau bulan haram sama seperti Ramadan, ibadah kita mesti kita kencangin lagi karena dilipat gandakan amal soleh, amal ibadah kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan wabil khusus kita akan masuk di awal Zulhijjah. Zulhijjah, kenapa dinamakan Zulhijjah? Zul itu artinya punya, hijjah haji, bulan yang punya haji, artinya bulan yang ditunaikan haji di bulan tersebut. Kaum muslimin menunaikan melengkapi rukun Islam yang kelima di bulan Zulhijjah. Jadi kalau haji Pak, ya efektifnya cuma 3 sampai 4 hari saja. Ya, tanggal 8, 9, 10, 11. Ya, jadi ada yang haji 40 hari, kelamaan. Sebenarnya cukup datang di puncak haji yaitu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah. Mudah-mudahan yang tahun ini masih di tanah air, Zulhijjahnya belum di tanah suci, saya doakan tahun depan insya Allah yang hadir di sini duduknya di Arafah 9 Zulhijjah. Yang mana kalau kita wukuf di Arafah, kita dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia zikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menangis, dia istighfar. Ketika dia bangun nih orang-orang yang wukuf di Arafah, Allah mengatakan kepada mereka, qumu maghfurina lakum. Bangunlah dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Alangkah bahagianya insyaallah kita bisa pergi haji sebelum menutup mata. Sekarang haji reguler ayahanda daftar, saya dengar ya, saya baca data dari Kementerian Agama 40 tahun sampai 50 tahun haji reguler. Kayak kita naik mobil ya dari rumah saya di Rawamangun ke Kalimalang, ada pembangunan tol dulu, tol apa namanya, Becakayu. Wah macet gara-gara pembangunan tol. Haji begitu macet, 40 tahun 50 tahun, umurnya 40 tahun daftar haji, ditetapkan sama pemerintah berangkatnya 40 tahun lagi ya, 2024 berarti berangkatnya 2064 tuh, 2064. Masih hidup nggak tuh? Masih hidup nggak?
Nggak usah ngomongin kita masih hidup atau kagak. Kalau menurut saya ayahanda, yang penting sudah niat daftar. Dan daftarnya kan bisa dicicil ke bank syariah. Saya mau pergi haji. Masya Allah, DP 25 juta. Saya 5 juta dulu bisa. DP-nya dicicil. Buktikan sama Allah kita mau pergi haji. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang niat haji, ya, man yanwi al-hajja walam yuaddiha ba'athallahu mulabbiyan. Siapa yang punya niat haji tapi dia belum haji, belum tercapai waktunya dia haji, tiba-tiba dia wafat. Tapi dia udah punya niat kenceng. Foto Ka'bah dia taruh di depan rumah, di depan kamar, di depan lemari. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah pengen pergi haji. Daftar ke BSI, ke Bank Muamalat, Bank Syariah. Maka ketika nanti dia meninggal dunia, pada hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Insyaallah jangan sepelein masalah niat. Ya, kayak kita nih, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, ya Allah saya punya niat jihad, tapi nggak kesampaian, mati duluan. Allah wafatkan kita dari dengan dikumpulkan bersama barisan para mujahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah azza wajalla, kalau haji plus nunggu 5 sampai 7 tahun. Haji plus 5 sampai 7 tahun. Haji reguler harganya kurang lebih 60 juta, 70 juta. Kalau haji khusus ya $11.000. 11 taruhlah $10.000, 160 juta, 200 juta. Ada lagi haji Pak, Bu. Nggak usah ngantri 7 tahun, 6 tahun. Namanya haji furoda. Pakai visanya namanya visa mujamalah. Nah, jangan sampai pakai haji visanya ziarah. Kalau pakai visa ziarah dideportasi, ya kena denda 50.000 real dan nggak boleh masuk Saudi 10 tahun. Oh, ini juga bukan bagian dari ceramah tapi informasi supaya kita mentang-mentang pengen haji banyak jalan yang tidak resmi kita lalui. Enggak. Kita sebagai muslim sami'na wa ata'na kepada aturan. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ati'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, Rasulullah SAW dan pemerintah. Ya, Bapak, saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ngapain aja kita di bulan Zulhijjah? Ini yang akan jadi tema kita. 10 awal Zulhijjah pernah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah bersumpah demi 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu ini punya perhatian khusus. Kita mempelajarinya. Allah bersumpah demi bulan, wal qamari iza tasaqa, demi bulan. Bulan berarti ini makhluk Allah yang hebat, luar biasa. Allah bersumpah demi waktu duha, wadduha. Oh, ini waktu duha jangan sepelein. Ada sholat duha, doa. Allahumma inna duha duhauka, wal bahaa bahauka, wal ismatu ismatu. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana ba'idan. Apa sholat duha doanya Pak? Pada bengong aja. Kemudian apalagi ayahanda yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fajr, walayalin ashr, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar. Ini subuh nih, waktu yang istimewa. Innal fajra kana mashhuda. Fajar ini disaksikan oleh ribuan para malaikat. Banyak malaikat menyaksikan kita hari ini. Sekarang saat ini waktu ini. Walayalin ashrin, dan 10 malam. Layal 10 malam disebutkan oleh Allah, bilangannya 10. Di sini para ulama berbeda pendapat, ulama tafsir. Ada 3 pendapat. Yang pertama yang dimaksud Allah ini, kata para ulama tafsir, 10 hari awal bulan Muharram. Karena ini juga waktu luar biasa Muharram,
apalagi tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka kata Rasulullah SAW, Yahudi yang lebih berhak puasa kami. Kalian sudah merubah Taurat, kalian sudah membunuh para nabi. Maka yang berhak mengikuti Nabi Musa, ya, yang bersyukur atas selamatnya Nabi Musa kami dibandingkan kalian. Maka Nabi Muhammad SAW puasa di hari ke-10 bulan Muharram, Ashura. Nabi SAW mengatakan, saumu yaumi Ashura yukaffiru as-sana al-madiyah. Orang yang puasa satu hari aja di bulan Muharram tanggal 10, dia menghapuskan dosa 1 tahun lalu. Nah, kata para ulama ini maksudnya walayalin ashr ini 10 Muharram. Kemudian ada lagi dibantah dengan ulama tafsir yang lain. Yang dimaksud 10 hari Allah bersumpah itu maksudnya 10 hari terakhir Ramadan. Itu nggak ada yang nandingin tuh, karena ada Lailatul Qadar. Ibadah di situ dihitungnya 84 tahun. Kemudian ada ulama lagi yang mengatakan, membantah bahwa 10 di sini yang dimaksud sumpahnya Allah, qasamnya Allah adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Maka saya lebih memegang pendapat yang mengatakan 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah lah sumpahnya Allah. Kita korelasikan ya supaya dua pendapat ini kita terima ya, karena ini ulama mu'tabar ya, Imam Katsir, At-Tabari, Zamakhsyari ya, ulama-ulama tafsir hebat. Maka kita bisa ambil konklusi bahwa 10 malam yang dimaksud oleh Allah Azza, 10 hari yang Allah bersumpah istimewa. Yang pertama, siangnya di Zulhijjah, malamnya di 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau siangnya yang terbaik adalah 10 Zulhijjah yang pertama, 10 malam. Kalau Ramadan malamnya, yaitu malam tarawih sampai fajar, hatta tatla'il matlail fajar. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, 10 bulan Zulhijjah? Hadis Nabi SAW ya mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Enggak ada. Bapak beramal soleh di Zulhijjah, saya beramal soleh, pahalanya nggak bisa ditandingi dengan hari-hari lain. Nggak bisa ditandingi dengan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Sya'ban, bahkan Ramadan nggak bisa. Rasulullah SAW yang sudah mengatakan kalimat afdal, al-amalu soleh fihinna ahab ilallah. Amal soleh di dalamnya ini 10 awal Zulhijjah lebih di Allah cintai dibandingkan bulan-bulan lain, hari-hari lain. Kemudian sahabat Nabi SAW nyeletuk bertanya, sahabat SAW itu kalau agama semangat, agama nggak mau dilewatin begitu saja. Nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini hari terbaik lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari lain. Ya, kalau begitu jihad fisabilillah juga dong, kalah sama hari ini. Jihad fisabilillah balasannya syahid. Dia kalau meninggal dunia nggak usah pakai kain kafan, pakai baju, ada darah-darah, dia meninggal syahid dikuburkan langsung. Mulia orang yang mati syahid. Ya, langsung dimandikan para malaikat. Tidak pakai hisab, tidak pakai pertanyaan, jalan tol masuk surga, kecuali punya utang. Kalau dia nggak punya utang mati syahid, nggak ditanya, nggak dihisab sama Allah SWT. Itu kalau jihad fisabilillah juga dong. Nabi SAW menjelaskan, walal jihad fisabilillah, jihad juga kalah sama 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun ata bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali orang ketika dia jihad, dia bawa fulus, dia bawa uangnya, dia bawa dirinya. Ketika dia jihad, dia nggak bawa apa-apa lagi pulang ke rumah, tinggal nama doang, alias dia mati syahid. Jihad dia menang tapi hidup, kalah dengan amal soleh.
di 10 Zulhijjah. Tapi kalau dia meninggal syahid, itu nggak ada yang bisa menandingi. Ini mematahkan bahwa orang yang mati syahid puncak Islam, zirwatu sinamil Islam, nggak bisa ditandingi oleh apapun. Karena Islam itu tegak dengan jihad, darahnya para syuhada itu zirwatu sinamil Islam, puncaknya Islam jihad. Orang yang mati syahid baru bisa ngalahin 10 amal soleh di 10 awal Zulhijjah 1 sampai 10. Jadi amal apa yang kita lakukan di Zulhijjah? Yang pertama tadi kita udah bahas haji. Ya, mudah-mudahan 10 Zulhijjah nanti tahun depan kita ada di tanah suci. Amin. Amin. Oh, semangat tuh. Amin amin ya rabbal. Daftar, niat, sehat, jalan pagi, subuh kita nggak tinggalin. Ya, cari amalan-amalan yang bisa membuat kita diundang ke tanah suci. Pergi ke masjid depan rumah aja berat. Gimana mau dipanggil sama Masjidil Haram? Pergi di tetanggaan masjid, kagak sholat di masjid. Gimana mau dipanggil Masjid Nabawi? Untuk pergi ke Masjidil Haram yang jauh di Mekah, Masjid Nabawi jauh di Madinah, datangin dulu masjid terdekat rumah kita. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat bagi yang bertetangga sama masjid kecuali di masjid. Bahkan dikatakan munafik, orang yang dengar azan, panggilan azan dia nggak datang. Yang ngomong bukan saya tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al jafa'u kullul jafa, man sami'a munadin yunadi ilal falah falam yujib. Kering itu hati. Kering itu hatinya kata Rasulullah. Hatinya ketutup. Cuma ngomong muslim dia, di mulut hatinya dia bukan Islam, bukan orang beriman. Kata Rasulullah SAW, orang yang mendengar azan yang menyeru pada bahagia dunia akhirat, tapi dia tidak memenuhi seruan Allah. Hayya 'alal falah, ayo menuju bahagia dunia akhirat, tapi dia nggak memenuhi panggilan bahagia. Nasi nonton TV, pulang habis sholat subuh nggak dengerin kajian, padahal subhanallah sebentar sambil nunggu waktu isyraq. Dan ini nggak setiap hari, seminggu sekali ini waktu kita ngumpul silaturahmi, satu sama lain kita kenal. Nanti di Arafah 4 juta orang ngumpul. Ini gambaran, wah kita senang ngumpul sama saudara kita muslim. Nanti Allah panggil kita Arafah 9 Juli. Ketemu orang yang kulitnya hitam, kulitnya kuning, kulitnya putih. Kita ketemu sama orang Amerika, Afrika. Kita ketemu belahan dunia dari Cina. Yang kita tahu jualan elektronik di Glodok, ternyata ada saudara-saudara kita Cina muslim yang syahadat sama kayak kita. Insyaallah Al-Hajju Arafah, puncaknya haji di Arafah. Arafah kenapa dinamakan Arafah? Tempat manusia mengenal satu sama lain. Ya, sampai saat ini belum ada sejarah konkret, ya, bukti konkret bahwa Arafah tempat ketemunya Nabi Adam Siti Hawa sampai hari ini. Ya, kalau Bapak Ibu baca kitab-kitab para ulama belum ada sejarah konkret, bukti nyata Arafah tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Sampai dibilang ada Jabal Rahmah. Nah, siapa yang menamakan mulut-mulut manusia? Dari mulut ke mulut. Nah, makanya Jabal Rahmah, tulis tuh nama pasangan biar pernikahannya langgeng. Ini ajaran dari siapa? Ditulis namanya umroh, suami istri ditulis namanya, pulang cerai. Yang disalahin Jabal Rahmah. Wah, Jabal Rahmah nggak mujarab nih. Dan Arafah mustajab doa hanya 1 hari, 9 Zulhijjah. Setelahnya jadi tempat biasa, nggak jadi tempat istimewa. Tempat istimewa yang kekal abadi sampai hari kiamat, waktunya unlimited, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Raudhah, di dalamnya ada raudhah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, luasnya 144 meter, taman surga Allah di dunia. Subhanallah. Di mana Masjid Nabawi? Itu sepanjang masa sampai kiamat. Bapak Ibu sholat, baca Quran di raudhah. Nanti itu tempat itu akan manggil kita. Ketika kita mungkin nggak selamat,
Alhamdulillah min dzalik. Nanti tempat itu manggil, ya Allah itu orang pernah sholat di Raudhah, pernah baca Quran di Raudhah. Itu menurut tafsir para ulama kenapa Nabi menamakan Raudhatul Jannah, saksi kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka kalau lagi umroh di Arafah nggak usah macem-macem. Ada jamaah yang mungkin pemahamannya kurang, mereka sholat di situ padahal lagi umroh, bukan 9 Zulhijjah, nggak istimewa. Bahkan sholat tidak menghadap Ka'bah, menghadap ke Jabal Rahmah. Saya pernah ketemu. Ya, maka kita nggak disunnahkan naik ke Jabal Rahmah, nggak ada sunnah. Kalau bagi umroh, ya lihat aja menapak tilasi. Oh ini nanti tanggal 9 Zulhijjah jamaah wukuf di Arafah sampai maghrib. Maka saya berdoa kepada Allah nanti 9 Zulhijjah satu saat saya di sini. Ibu bisa bayangin daya tampungnya hanya bisa nampung 3 juta manusia, nggak bisa lebih. Sampai sekarang keluar fatwa Saudi, fatwa ulama Saudi, Lajnah Buhuth, bahwa orang yang pakai visa haji selain haji visanya, hajinya nggak sah. Waduh, ini kita sekilas ngelihat kok yang menentukan sah atau tidak kan Allah. Kenapa dia sebagai manusia menentukan sah atau tidak? Mereka pasti bukan orang yang sembarangan mengeluarkan fatwa. Karena dikhawatirkan Pak Bu, kalau sampai visa ilegal selain haji dibolehkan, visa turis, visa ziarah, visa multiple, itu sampai dibolehkan, khawatir overload manusia di Arafah sehingga menyebabkan banyak kematian. Islam itu adalah agama yang sadduz zara'i. Kalau kita belajar usul fiqh, sadduz zara'i menutup celah-celah kemudorotan, menutup celah kemudorotan. Contoh, sholat kalau hujan Pak, deras, boleh sholat di rumah. Kenapa? Kita berkendara ngejar pengen sholat, naik motor udah hujan deras, kecelakaan. Ya, sallu fi buyutikum. Nabi SAW bilang sama muazzin, azannya ditambahin, sallu fi rihalikum, sholat di tempat kalian masing-masing. Itu kalau hujan. Jadi satu zara'i, jadi asal Islam menutup celah. Kalau sampai dibolehkan nih bisa ziarah, bisa macam-macam, pakai ordal, oknum-oknum Kemenak, oknum-oknum Saudi, orang-orang Saudinya boleh masuk aja di tenda-tenda yang reguler, tenda-tenda resmi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tenda yang harusnya 300 diisi 700. Dan ini terjadi klasik setiap tahun. Sampai ada jamaah cerita sama saya, Ustadz Kasyif, kita harus tidur di kamar mandi. Kita nggak bisa tidur, satu tenda penuh. Kenapa? Banyak penyusup yang tidak punya haji resmi, visa haji masuk ke tenda-tenda reguler. Nanti makanannya rebutan. Saya mau nanya, kalau begini zalim apa enggak? Zalim apa enggak? Sampai dikeluarkan fatwa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, NU kemarin sudah ngeluarin fatwa PPN. Hajinya sah yang pakai visa selain visa haji, tapi dia berdosa. Hajinya cacat. PBNU. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ngapain aja kita di bulan Zulhijjah? Selanjutnya adalah puasa. Jadi tanggal 1 sampai 9 puasa. 10 haram puasa karena kita Idul Adha. Idul Adha kita motong hewan kurban. Yang punya rezeki dari sekarang kumpulin duit. Kalau punya kemampuan beli kambing, beli kambing. Ya Rasulullah SAW beli kambing warnanya putih. Ya, kambing Rasulullah SAW warna putih. Ya, bertanduk. Nabi menyembelih sendiri, meletakkan kaki Rasulullah di badan hewan kurban, kemudian mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Ya, 2 kambing Nabi SAW. Nabi bilang ini buat umatku, hadza minni wa min ummati man lam yutahi. 1 ini buatku, buat keluargaku, 1 buat umatku yang belum punya kemampuan berkurban. Jadi 2 kambing.
Rasulullah SAW kita satu orang satu kambing, satu keluarga, boleh buat satu keluarga. Sapi, potong sapi buat 7 orang, kalau unta 10 orang. Dari sekarang Masjid Darul Ma'arif kalau bisa mencetak rekor dibandingkan tahun lalu, tahun ini harus lebih banyak karena muslim yang hebat. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari besok lebih baik dari hari ini. Tahun kemarin sapi di sini berapa Pak Haji? Hah? Tahun kemarin 20. Hah? 10 sapi. Tahun ini 100 insyaallah. Siapa yang mau nyumbang sapi dari sekarang? Allah pasti ganti. Bapak bertransaksi bukan sama manusia, transaksi sama Allah, bukan transaksi sama tukang kurban. Demi Allah, saya yakin janji Allah Azza wa Jalla. Quran surat Saba ayat 36. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Siapa apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, beli hewan kurban. Buat siapa? Bukan buat saya, buat Allah. Masih mending kita dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Mau nggak? Mau. Nabi Ismail apakah lari? Apakah Nabi Ismail kabur lari? Apa enggak? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abah, ayahku tersayang tercinta, kalau itu perintah Allah jangan ditunda, jangan di cancel, sekarang juga lakukan abah, dan kamu akan dapetin saya orang yang sabar dalam menjalani perintah Allah. Saya sabar. Ya, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat As-Saffat? Ibu bisa buka detail Allah ceritakan tentang penyembelihan Nabi Ismail dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Ketika pisau sudah ada di pelipis, ya, hampir di pelipis ya, Nabi Ismail alaihissalam, falamma watallahu lil jabin wa fadainahu bidhibhin azim inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ketika sudah pisau dinempel di badan Nabi Ismail, langsung Allah ganti dengan hewan dari surga Allah Azza wa Jalla. Allah ganti, Nabi Ismail alaihissalam selamat. Tiba-tiba ada di samping Nabi Ibrahim, yang disembelih adalah hewan kurban. Kita nggak seperti Nabi Ibrahim, diminta anak kita sembelih. Maka kita bilang sama Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ini kurban untukmu. Saya nggak mungkin ngasih anak saya nggak mungkin sehebat Nabi Ibrahim iman saya, yang rela ngasih anak untuk Allah Azza wa Jalla. Saya kasih sebagian rezeki saya hewan kurban, kambing, sapi, ya insyaallah izin Allah. Saya lihat ada satu berita, ada yang jual unta. Nah, Masya Allah. Kalau mau jadi berita, Darul Ma'arif jemulih unta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukti takwa kita kepada Allah tahun ini adalah kita berkurban. Kalau nggak bisa berkurban, niat. Allah hari ini, tahun ini memang lagi seret nih rezeki. Ya, tahun depan insya Allah saya kumpulin dari sekarang. Saya ngerokok, saya tobat rokok. Setuju nggak? Kalau setahun aja saya tobat rokok, saya bisa kurban. Sebungkus 20.000, betul Pak? Sebungkus berapa? Hah? Saya nggak ngerokok, nggak tahu harga. Hah? 20.000. Apa ngerokok? Ngerokok berapa satu bungkus? 35. 30.000 lah, 30.000 ya. Sebungkus kali, ngomongnya nggak bisa kurban. Sebulan dia udah 900.000 ku rokok. Buat ngerusak dirinya, buat bikin dia penyakitan. Ya, dengan dia rokok asapnya menzolimi ya, banyak orang. Bisa kurban manfaat. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu saat saya bagi sapi, daging sapi di Caringin, Cikretek pesantren yang kami bina di Cibubur. WA masuk ke kami. Assalamualaikum Pak Haji, terima kasih. Baru pertama kali saya makan daging sapi. Selama hidup saya nggak pernah makan daging sapi. Gara-gara ada Idul Adha, Bapak kurban di sini, kami merasakan daging sapi. Meleleh air mata. Subhanallah.
Mungkin bisa jadi Pak ada saudara kita yang nggak pernah makan daging kambing karena nggak punya uang beli daging kambing. Tiba-tiba dengan izin Allah kelebihan rezeki kita kasih beli kambing. Makan semua muslimin muslimat. Dan daging yang paling sehat di muka bumi ini daging kambing. Nabi SAW makan daging kambing. Apa yang bikin daging kambing gak sehat? Dimasaknya pakai minyak 10 liter. Kalau direbus Pak kambingnya kita makan sehat. Yang bikin gak sehat micinnya, ya minyaknya dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di 10 Zulhijjah ini kita bisa memaksimalkan waktu kita agar Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kita berkurban. Ya, ada sebuah ancaman. Saya nggak nakut-nakutin. Nabi SAW memberikan ancaman. Kalau punya kelebihan uang tapi nggak mau kurban juga, nanti pada saat Idul Adha sholat di lapangan Idul Adha nggak usah deket-deket. Nabi ogah deket-deket sama orang yang punya kelebihan duit tapi nggak mau kurban. Hadis Nabi SAW bersabda, man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelebihan rizki tapi dia belum mau berkurban, jangan deket-deket tempat lapangan sholat Idul Adha. Dan berkurban gak harus mahal, sesuai kemampuan kita. Mau yang 1 juta ada nggak Pak yang 1 juta kambing? Ada nggak kambing 1 juta? Nggak tahu, saya ada nggak? Sapi ada yang 14 juta, 15 juta. Saya ketemu dengan pengusaha dari NTB Bima. Berapa sapinya? Kami ada yang 14 juta, subhanallah. Untuk beribadah kepada Allah nggak berat. Nggak berat. Sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Jangan gede-gedean buat dilihat orang. Enggak. Sesuai kemampuan kita. Kalau beli cuma segini nanti dapatnya kecil. Nanti dilihat orang kayak saya dibully sama warga. Enggak. Saya kurban bukan pengen dilihat manusia. Allah yang melihat saya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah enggak lihat dagingnya, Allah enggak lihat darahnya. Yang Allah lihat apa? Bukti takwa kita. Dia buktikan takwa dia dengan mengeluarkan sebagian rezeki dia, membeli kambing dan sapi. Ini yang bisa saya sampaikan. 10 awal Zulhijjah kita puasa Arafah. Ya, kalau puasa Muharram pahalanya dihapuskan 1 tahun dosa kita. Tapi kalau puasa Arafah dihapuskan dosa kita 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Shaumu yaumi Arafah tukaffiru as-sana al-madiyah wal mustaqbilah. Puasa di Arafah tanggal 9-nya itu mengampuni dosa 2 tahun. Ketika jamaah wukuf di Arafah, kita di tanah air puasa, jangan lewatkan. Dan perhatikan juga adab Idul Adha, sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri, bapak ibu makan dulu. Bangun, sarapan, kurma, minum air, sarapan apa, roti. Tapi kalau Idul Adha, kosongin perut sunnahnya. Kosongin perut, nggak usah makan apa-apa, nggak usah ya minum sedikit boleh. Karena kita nunggu hewan kurban. Sepertiganya kita makan, sepertiganya kasih kerabat kita. Jangan lupa kerabat kita yang belum berkurban kasih. Ingat, catat dulu kerabat kita. Ya, sepertiganya kasih warga. Begitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kurban nggak harus tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik. Ya, 11, 12, 13. Jadi waktu kurban ada 4 hari. 10, 11, 12, 13. Kalau mau murah belinya setelah itu ada. Itu biasanya yang mau pulang kampung ke Magelang, itu Shell di korting, di diskon. Kita beli sekarang mahal. Wah, udah deh, nunggu nanti setelah Lebaran saya mau beli. Itu juga boleh karena masih ada waktu untuk menyembelih hewan kurban. Itu disebut ayyamu tasyrik. Kenapa dinamakan tasyrik? Diambil dari kata syarraqa yusyarriqu, mengeringkan. Jadi orang-orang Arab itu Adha dagingnya dikering, dijemur Pak, biar nggak basi. Kalau kita kan alhamdulillah punya kulkas.
Kalau orang Arab dagingnya ditaruh di gurun pasir biar kering, bisa disimpan selama seminggu, 2 minggu, sebulan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya.